Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Azure ataupun Azure Model. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 poin penting dalam Azure Model. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Azure Model. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam Azure Model. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelebihan Azure Model. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kekurangan Azure Model. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang perbedaan Azure Model dengan AD Model. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang persamaan antara Azure Model dan AD Model. Dan yang ketujuh, saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Azure Model. Kata Azure itu berasal dari kata itu dari kata analyze learners ataupun menganalisis pembelajar ataupun peserta didik. S berasal dari kata state, standard, and objective, jadi menentukan standar dan tujuan pembelajaran. S yang kedua itu berasal dari kata select, strategies, teknologi, media, and materials, jadi memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. U berasal dari kata utilize, strategis, teknologi, media, and materials, jadi memanfaatkan komponen-komponen yang telah dipilih tadi ataupun memanfaatkan strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. R berasal dari kata require learners participation ataupun mengharuskan siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, E berasal dari kata evaluate and revise ataupun evaluasi dan merevisi. Nah, rincian huruf demi huruf tersebut ya bukan hanya penjabaran dari kata Azure, akan tetapi rincian huruf demi huruf itu adalah langkah demi langkah dalam proses pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure ini adalah salah satu model pembelajaran yang menuntun siswa secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran Azure ini telah diperkenalkan oleh Heinrich Mollander dan Russell pada tahun 1989. Saya mengambil beberapa pendapat para ahli mengenai Azure Model. Yang pertama, ada menurut Mollander, dia mengatakan bahwa model pembelajaran Azure ini merupakan sebuah prosedur paduan untuk perencanaan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara media, strategi, dan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, saya mengambil pendapat Samaldino, Deborah L. Lauter, dan James D. Russell. Dia mengatakan bahwa model Azure ini pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi dengan melakukan perencanaan secara sistematis akan dapat membantu memecahkan masalah serta membantu mempermudah dalam penyampaian pembelajaran. Nah, pada bagian kedua saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam Azure Model. Seperti yang di awal tadi telah saya jelaskan bahwa tahap-tahap Azure Model itu dia berasal dari kata Azure. Karena Azure memiliki hurufnya 6, maka tahap-tahapnya Azure itu ada 6. Nah, tahap pertama itu adalah analyze learners, yaitu menganalisis peserta didik. Nah, media pembelajaran dan teknologi dapat digunakan secara efektif apabila ada kecocokan antara karakteristik peserta didik dengan media dan bahan ajar yang digunakan. Nah, oleh karena itu, pada tahap pertama ini menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, ada 3 faktor yang dibahas dalam menganalisis peserta didik. Yang pertama itu ada general karakteristik, yaitu karakteristik umum. Yang kedua ada specific entry competence, yaitu mendiagnosa kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga ada learning style. Nah, yang pertama ada general karakteristik ataupun karakteristik umum. Nah, karakteristik umum ini dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti umur, ya, jenis kelamin, tingkat perkembangan budaya, dan faktor sosial, ekonomi, dan etnik. Yang kedua, ada specific entry competence, yaitu mendiagnosa kemampuan awal peserta didik. Ya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal yang dimiliki siswa, nah guru dapat melakukan pretest ataupun dapat melakukan perbincangan antara guru dengan siswa. Hal ini akan mempermudahkan dalam perancangan pembelajaran agar materi yang digunakan ataupun agar materi yang akan disampaikan itu dapat diserap secara optimal, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga itu ada learning style ataupun gaya belajar.
Nah, gaya belajar itu ada 4 ya, sesuai dengan Frag Theory, ada 4 gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, atau dia mengutamakan, ataupun siswa dalam gaya belajar ini dia lebih berfokus pada visual, ataupun berfokus pada penglihatan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan guru itu sebaiknya lebih pada tampilan media, ya, menunjukkan alat peraga pada siswa ataupun menggambar sesuatu di papan tulis. Yang kedua itu ada gaya belajar auditory, ataupun gaya belajar ini lebih menekankan pada menggunakan telinga ataupun melalui suara. Nah, biasanya itu guru dapat memilih media misalnya radio ya, ataupun lain-lain. Nah, guru dalam proses dalam gaya belajar auditory ini bisa misalnya memainkan alat musik ya, mengenali suara dari berbagai instrumen dan lain-lain. Nah, pada gaya belajar yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Nah, pada gaya belajar ini siswa itu lebih berfokus pada bergerak ya, menyentuh dan melakukan. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar ini ya dianjurkan untuk belajar melalui pengalaman dengan menggunakan berbagai model peraga ya, bisa dipakai guru dalam proses pembelajaran itu, contohnya seperti bermain peran ya, drama, simulasi dan lain-lain. Nah, gaya belajar terakhir itu ada gaya belajar read and write, ataupun gaya belajar menulis dan membaca. Nah, pada gaya belajar ini siswa lebih berfokus pada media yang ditampilkan melalui teks ataupun berbasis kata-kata. Nah, bisa seperti misalnya PowerPoint ya, internet, kamus dan lain-lain. Nah, yang bisa dipakai guru itu misalnya bisa membaca ya, menyuruh siswa untuk membaca sesuatu ataupun menulis ya. Nah, itu dapat digunakan oleh guru pada gaya belajar pada siswa yang gaya belajarnya membaca dan menulis. Nah, pada tahap kedua itu ada tahap state standard and objective, yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Nah, standar dan tujuan pembelajaran itu penting yaitu ditentukan sejak awal karena merupakan patokan ataupun pedoman guru dalam merancang suatu proses pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu harus diformulasikan secara jelas dan tepat yang menggambarkan sasaran yang diinginkan. Jadi, tujuan pembelajaran itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. Yang kedua, tujuan itu mengidentifikasi tingkah laku siswa dalam bentuk yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Jadi, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu dapat dijabarkan dalam silabus, buku teks, dan kurikulum, atau dapat dikembangkan oleh guru itu sendiri. Jadi suatu tujuan bukanlah apa yang direncanakan oleh guru, tetapi apa yang harus dicapai oleh seorang siswa dalam proses pembelajaran. Sementara standar pembelajaran itu mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yaitu standar nasional. Jadi tujuan pembelajaran dan standar itu penting ditetapkan sejak awal guna memastikan penilaian atas pembelajaran sehingga siswa dalam proses pembelajaran itu dapat berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ketiga itu ada tahap select strategis, teknologi, media, and materials. Jadi memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Yang pertama, memilih strategis. Nah, strategi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Nah, kalau strategi yang berpusat pada guru, itu guru sebagai fokusnya, yaitu yang bertindak mengarahkan belajar melalui cara-cara yang mengandung tujuan. Kalau strategi yang berpusat pada siswa, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu fokusnya itu adalah siswa, jadi guru itu sebagai fasilitator. Yang kedua itu ada memilih teknologi dan media. Salah satu fungsi teknologi dan media yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran adalah untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, dalam pertimbangan menggunakan media ini adalah suatu pertimbangan yang utama, sehingga dalam memilih media yang akan digunakan itu harus sesuai. Yang pertama, dia harus sesuai dengan tujuan pembelajar. Yang kedua, dia harus sesuai dengan bahan pelajaran.
Yang ketiga, dia harus sesuai dengan metode mengajar. Yang keempat, dia harus sesuai dengan tersedianya alat yang dibutuhkan. Yang kelima, dia harus sesuai dengan pribadi pengajar. Yang keenam, dia harus sesuai dengan minat dan kemampuan pembelajar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dia harus sesuai dengan situasi pengajar yang sedang berlangsung. Nah, dalam memilih media dan teknologi, ada beberapa jenis media dalam pembelajaran, yakni yang pertama ada media berbasis manusia, itu contohnya seperti guru, instruktur, tutor. Yang kedua ada media berbasis cetak, itu ada contohnya seperti buku, koran, artikel. Yang ketiga itu ada media berbasis visual, contohnya seperti grafik, peta, gambar. Yang keempat itu ada media berbasis audiovisual, contohnya seperti video, film, ya, ada televisi. Yang kelima, media berbasis komputer, itu pengajaran yang menggunakan bantuan komputer dan video interaktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dan teknologi yang baik itu adalah yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada memilih bahan ajar. Langkah ini mencakup yang pertama memilih bahan ajar yang tersedia. Mayoritas guru itu menggunakan bahan ajar yang telah tersedia, baik di sekolah, distrik, ataupun yang bisa diakses melalui internet. Nah, materi-materi ini dapat diakses dengan mudah dan tidak mahal. Yang kedua, mengubah materi yang telah ada. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, maka materi-materi yang telah ada itu dapat dikodifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan pembelajaran terhadap karakteristik siswa. Yang ketiga itu merancang materi baru. Ya, karena materi yang telah tersedia itu tidak mampu dikodifikasi, maka guru harus merancang materi baru sesuai dengan tujuan dari proses pembelajaran. Tahap keempat adalah utilize teknologi, media, and materials, ataupun memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Nah, setelah memilih teknologi, media, dan bahan ajar yang telah dipilih tadi, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum menggunakan teknologi dan media dan bahan ajar, perancang terlebih dahulu harus memastikan bahwa komponen-komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Nah, langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat digunakan teknologi, media, dan bahan ajar yang dipilih. Nah, setelah semuanya siap, ketiga komponen tersebut siap dilaksanakan. Nah, tahap kelima adalah require learners participation, atau mengharuskan partisipasi peserta didik. Nah, tujuan utama dari proses pembelajaran adalah adanya partisipasi dari peserta didik tentang media ataupun materi yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran. Nah, guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu dapat memahami tentang materi apa yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini, guru harus memperhatikan bahwa upaya apa ataupun strategi apa yang dapat digunakan untuk dapat memelihara ataupun menarik perhatian siswa terhadap materi yang ataupun substansi pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, pada tahap terakhir ataupun tahap ke-6 adalah evaluate and revise, ataupun mengevaluasi dan merevisi. Jadi pada tahap ini guru harus mengevaluasi ataupun merevisi tentang strategi, teknologi, dan media ataupun bahan ajar yang telah digunakan baik sesudah maupun sebelum digunakan. Nah, proses evaluasi suatu pelaksanaan kegiatan ini dapat menunjukkan informasi sejauh mana suatu program itu dapat dilaksanakan, sejauh mana suatu kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan efektivitasannya, hambatan yang dijumpainya itu apa, dan hal-hal apa yang telah tercapai. Nah, hasil evaluasi ini dapat dijadikan suatu acuan ataupun tolak ukur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal. Nah, pada poin ketiga itu ada kelebihan Azure Model. Ya, ada beberapa kelebihan Azure Model. Yang pertama, sederhana, relatif, dan mudah untuk diterapkan. Jadi karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh guru. Yang kedua, komponen kegiatan belajar mengajarnya itu lengkap. Yang ketiga, peserta didik itu dapat dilibatkan dalam persiapan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memanfaatkan sumber eksternal dan teknologi. Yang kelima, dia memberikan kesempatan kepada guru untuk kreatif dalam memilih dan menggunakan media
serta teknologi baru. Yang keenam, dia bermacam-macam aktivitas yang dapat direncanakan. Yang ketujuh, kebutuhan siswa dan levelnya itu ikut dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Yang kedelapan, guru ataupun pendidik aktif untuk menentukan ataupun memanfaatkan bahan dan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal bahan yang telah ada. Nah, pada poin keempat itu ada kelemahan action model. Ada beberapa kelemahan action model. Yang pertama, dia itu hanya berfokus pada satu topik saja. Yang kedua, dia itu memerlukan waktu yang relatif lama ataupun tidak sedikit untuk mempersiapkannya karena dia memiliki 6 langkah. Yang ketiga itu evaluasinya itu dilakukan di terakhir, sedangkan evaluasi selama proses itu diabaikan. Yang keempat, komponennya itu kan relatif banyak. Nah, namun tidak semua komponen desain pembelajaran itu termasuk di dalamnya. Ada poin yang kelima, yaitu perbedaan action model dengan model pembelajaran yang lain. Jadi saya mengambil model pembelajaran EDI. Jadi perbedaan action model dengan EDI model. Kalau action model dia itu tahap ataupun langkah-langkahnya itu lebih banyak daripada EDI model. Kalau action model memiliki 6 tahap. Yang kedua, action model ini dia terperinci dalam pemilihan penggunaan media dan bahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dia action model ini secara umum dia pembelajaran itu berfokus pada murid. Yang keempat, action model ini dia memperincikan cara penglibatan peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir, action model ini dia evaluasinya itu pada tahap akhir. Sementara itu, kalau EDI model ya, seperti kita ketahui bahwa EDI model itu adalah merupakan salah satu juga model pembelajaran yang mana desainnya itu berlandaskan kepada pendekatan sistem yang efektif dan efisien serta prosesnya itu yang bersifat interaktif, yang mana hasil dari evaluasi setiap fasenya itu dapat membawa pengembangan pembelajaran kepada fase selanjutnya. Nah, model EDI ini dia terdapat 5 fase. Yang pertama itu ada analyze, design, develop, implementation, dan evaluation. Ya, jadi perbedaan EDI model dengan action model bahwa EDI model ini dia secara jelas dia memiliki 5 tahap ataupun langkah dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu pembelajaran itu berpusat pada guru dan murid. Yang ketiga, EDI model itu tidak merincikan cara bagaimana peserta didik itu terlibat dalam kelas, hanya prosedur-prosedur umum saja yang sudah dirancang dan itu yang dilaksanakan. Dan yang keempat, bahwa EDI model ini sebenarnya evaluasinya itu terjadi pada setiap fase. Ya, setiap fase yang dinamakan dengan evaluasi yang formatif. Ya, berbeda dengan kalau action model evaluasi hanya terjadi pada akhir. Kalau EDI model itu evaluasi setiap fasenya itu ada evaluasinya. Sementara itu, kalau persamaan antara action model dan EDI model ya, seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini sama-sama model pembelajaran ya, yang memberikan pendekatan yang sistematik ya bagi membina pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan mementingkan prestasi. Yang kedua, model ini dia lebih berfokus kepada pencapaian peserta didik dan perkembangan guru. Yang ketiga, bahwa kedua model ini sama-sama diawali dengan analisis ya dan juga diakhiri dengan evaluasi. Nah, kesimpulannya adalah dengan demikian ya, model action ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pendidik ataupun guru untuk membelajarkan siswanya dalam proses pembelajaran yang dirancang ataupun disusun secara sistematis dan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga proses pembelajaran tersebut dapat lebih efektif dan lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.